Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Suryadi, saya mahasiswa Universitas Pansa Sakti Bekasi, program studi pendidikan bahasa Inggris dengan nomor NIM 188205080. Saya berbicara di sini di depan publik di ruang terbuka untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Public Speaking and Negotiation dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi. Oke, kita mulai. Baik, tema yang akan saya bawakan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Public Speaking and Negotiation adalah tentang revolusi industri 4.0 dalam kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk berbicara di depan publik. Oke, kita mulai. Apa itu revolusi industri 4.0? Seperti yang pernah kita diskusikan sebelumnya, revolusi industri 4.0 itu adalah gabungan dari revolusi industri sebelumnya, yaitu revolusi industri 1.0, revolusi industri 2.0, dan revolusi industri 3.0, yang mana gabungan itu menjadi satu, menjadi revolusi industri 4.0 yang kita sebut juga dengan Big Data. Oke, ini saya di ruang terbuka, tapi agak kosong ya di jalan. Oke, ada orang lewat sedikit, satu. Oke, jadi revolusi industri 4.0 itu adalah satu gabungan keseluruhan. Jadi bukan, kita tidak bicara permesinan seperti revolusi industri 1.0 itu adalah ditemukannya mesin industri, baik itu tenaga listrik, motor listrik maupun tenaga uap. Kemudian revolusi industri 2.0 adalah mulai ditemukannya ban berjalan atau otomasi. Kemudian 3.0 berhubungan dengan komputer, dengan internet. Nah, sementara 4.0 itu sendiri adalah gabungan ketiganya menjadi 4.0, atau bisa disebut juga tadi Big Data. Kenapa disebut Big Data? Oke, kita coba satu-satu kita kupas ya. Big Data, kalau kita analogikan secara sederhana seperti ini. Misalkan ya, kita semua punya akun medsos, atau akun blog, atau akun motor lewat, atau akun YouTube. Nah, yang sederhana aja, akun medsos ya, katakan Facebook. Pada saat kita upload foto atau upload tulisan di Facebook, secara tidak langsung kita memberikan data ke seluruh dunia. Misalkan foto tentang keindahan Bandung gitu, kita upload, padahal itu kita niat tidak untuk konsumsi publik ya, hanya untuk mungkin hanya nitip foto lah gitu ya, menitip kenangan. Tapi ternyata foto itu bisa diakses oleh seluruh dunia, orang-orang yang membuka atau orang-orang yang mencari di mesin pencari Google dengan keyword keindahan kota Bandung, nanti ada foto kita, ada di situ salah satunya. Kemudian kalau kita klik, langsung menuju akun Facebook kita. Jadi secara tidak langsung kita memberikan data ke dunia. Juga sebaliknya, orang-orang yang memberikan data secara tidak langsung di Facebook nih ya, di medsos nih, dia juga untuk konsumsi publik. Apalagi kita buat blog, kita masukkan tulisan, kita masukkan foto, itu akan lebih detail lagi bahwa itu kita bermaksud untuk men-share data ke big data itu, big data. Nanti big data itu bagaimana kita bisa mencarinya di mesin pencarian, baik itu Google atau apalah, begitu banyak ya mesin pencarian. Oke,
Jadi kira-kira big data itu. Jadi kita bisa mencari apa aja gitu di big data itu. Nah, tugas kita apa? Tugas kita menyaring big data itu untuk mendapatkan kesempatan kita melakukan sesuatu yang bermanfaat. Gitu. Dalam hal ini perspektif kita adalah mencari keuntungan, ya, mencari pendapatan. Tapi yang tentu tadi ya saya katakan bahwa kita bisa mencari untuk kegiatan-kegiatan yang positif ya. Dan itu bisa saya lakukan itu. Walaupun hanya sebatas saya lihat barang-barang gitu, oh ini murah tapi jarang diakses sama orang lain. Tapi saya punya perspektif terhadap barang itu. Ini kalau saya jual, saya ambil, saya jual di lingkungan saya, pasti responnya bagus. Nah sementara lingkungan saya tidak melihat barang itu karena itu nggak populer gitu. Nah kalau saya banyak mencari begitu, jadi cari barang-barang yang tidak populer, tapi saya hubungkan dengan satu komunitas tertentu. Sehingga begitu saya ambil, saya beli, saya jual ke komunitas tertentu, saya punya margin keuntungan. Walaupun sedikit, tapi saya sudah terlibat di dalamnya, di dalam big data, untuk bisa memanfaatkan big data itu untuk kegiatan-kegiatan positif. Baik itu untuk mencari keuntungan, mencari penghasilan, walaupun sedikit ya, saya nggak terlalu itu ya. Atau mungkin kita mendapatkan keuntungan sosial, bisa juga. Gitu ya. Jadi itu ya, artinya kita big data ini sangat bermanfaat. Asal kita bisa menyaringnya untuk bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan tanda kutip yang sesuai dengan tatanan kehidupan kita lah sehari-hari yang baik tentunya. Oke, itu ilustrasi tentang big data dan pemanfaatannya. Kemudian apa hubungannya dengan kemampuan seseorang untuk bisa tampil di depan umum? Oke. Jadi karena big data ini yang juga kita harus sharing juga. Kita menjual barang yang seperti tadi, itu sharing juga loh, sharing ke big data sehingga nanti orang mau, oh saya mau cari tusuk konde nih, udah jarang nih tusuk konde. Orang cari tusuk konde bisa, akhirnya menuju ke akun saya, ke akun marketplace saya. Padahal tusuk konde sudah tidak populer lagi gitu, katakan seperti itu. Apalagi yang berhubungan dengan komunitas. Saya punya komunitas. Komunitas itu besar seluruh Indonesia gitu. Komunitas radio ya, baik itu radio antar penduduk Indonesia ini maupun orari, organisasi radio amatir Indonesia gitu. Nah, itu saya punya komunitas. Saya bisa jual di situ dan cukup bagus kalau kita mau mendalaminya gitu. Nah, termasuk teman-teman sekalian, kalau memang punya komunitas, ya kita harus juga manfaatkan komunitas itu, karena komunitas itu pasti itu tuh. Sebentar ada ponakan. Oke, jadi itu tadi pemanfaatkan 4.0. Terus kaitannya dengan kita harus punya kemampuan tampil di depan umum. Mau nggak mau, karena 4.0 itu kita juga harus berjualan ya. Kita juga harus tampilkan, bukan jualan aja kan, tampilkan hasil karya kita, tampilkan penelitian ilmiah kita dengan cara apa? Bukan hanya dengan cara tulisan, ternyata juga harus dalam cara-cara visual gitu. Jadi kita harus dilatih jadi untuk bisa tampil, termasuk mata kuliah public speaking ini. Wah, saya angkat jempol. Itu adalah jalan permulaan untuk membentuk seseorang dapat berbicara di depan umum dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0. Nah, itu jadi kira-kira seperti itu ya gambaran singkatnya. Jadi sebenarnya diskusi ini panjang sekali, atau monolog ini panjang sekali. Tadi ada
ponakan saya sama istri saya. Diskusi ini asik sekali gitu, tentang 4.0 karena saya tahu manfaatnya. Kemudian pentingnya public speaking juga sangat mengasihkan karena saya tahu manfaatnya. Oke, karena mungkin saya dalam segi pengalaman mungkin saya sudah bekerja puluhan tahun, sampai sekarang saya pensiun. Saya tahu pentingnya public speaking itu apa, kemudian pentingnya kita mengolah revolusi industri 4.0 itu seperti apa, sehingga saya pikir itu tadi mengasihkan. Oke, satu contoh lagi. Setelah pensiun saya coba buat kos-kosan. Ya nggak saya sebutkan berapa jumlahnya, tapi karena saya melek big data, begitu, saya coba tawarkan melalui medsos, melalui blog saya, melalui YouTube. Ternyata responnya bagus. Sempat sebelum pandemi, kamar kos itu seluruhnya terisi. Wah, artinya apa? Saya dapat tunjangan pensiun dong dari situ. Karena saya dulu kerja di swasta, jadi saya nggak punya pensiun, saya hanya punya pesangon. Pesangon saya sebagian saya buatkan kontrakan. Oke ya, kita lihat kontrakan saya. Mudah-mudahan dibuka. Ini masih ada sisa sebenarnya kebun. Oh, dibuka, alhamdulillah. Aduh, ada ayam. Ini kontrakan saya yang saya promosikan di medsos. Halo adek, lagi ngapain? Gimana bisa? Bisa, udah cepat. Itu harus cepat sekali nanti ya, coba ya. Jadi jangan sampai tertunda itunya apa, angkanya. Itu langsung enter. Oke. Itu ya ada 2 tingkat. Oke, lumayan. Jadi kita bisa memanfaatkan media sosial, blog, YouTube untuk bisa mengupload data kita yang positif. Kemudian kita bisa memanfaatkan untuk tadi itu, mungkin kalau kita punya jurnal ilmiah, kita bisa promosikan jurnal ilmiah kita. Kemudian kita punya bisnis, kita bisa promosikan bisnis kita. Kemudian kalau kita punya hubungan sosial, kita mau membentuk link gitu, kita bisa di 4.0 ini. Jadi itulah sedikit coba paparan saya tentang pentingnya public speaking dalam hubungannya dengan revolusi industri 4.0. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi diskusi kita atau pemaparan kita atau pemikiran saya, sehingga nanti kita harapkan semua mahasiswa punya kemampuan untuk tampil di depan umum, di depan kamera, juga dengan tulisan-tulisan jurnalnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.